Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang mulia ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka untuk kita sama-sama mengkaji, mempelajari dari ilmu agama. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat niat baik kita ini sebagai amalan yang soleh yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita melanjutkan kembali pembahasan kita membaca kitab yang berjudul apa? Al-Isbah, yaitu kitab yang menjelaskan tentang cara umat terdahulu di dalam pendidikan dan perbaikan. Dan alhamdulillah kita terakhir sudah membaca sampai kaidah yang ke berapa? Terakhir kita sudah baca sampai kaidah ke 16. Apa kaidah yang ke-16? Kaidah yang ke-16 apa isinya? Bahwasannya para salafus saleh meyakini kekuasaan di muka bumi itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah anugerahkan kepada siapa? Orang yang menegakkan kewajiban Allah berupa ilmu dan amal. Jadi ternyata kedudukan di muka bumi, kebaikan di muka bumi, kekuasaan di muka bumi itu akan Allah berikan ketika sudah merata antara ilmu dengan amalan. Ketika manusia sudah bagus ilmunya dan ketika manusia sudah bagus di dalam beramal. Taib, ini sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke kaidah berikutnya. Bagaimana cara para salafus saleh, para umat terdahulu di dalam perbaikan dan pendidikan. Kaidah yang ke-17 yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubailan hafizahullahu ta'ala. Baik, sebelumnya sudah dapat semua kopiannya? Sudah ya? Kopi berapa halaman? 2 ya. Baik, jamaah putri sudah ya kopiannya? Baik, sekarang kita baca kaidah yang ke-17. Monggo dibaca. Qala al-mu'allifu rahimahullah al-qaidatu sabiyata asyrah annahum ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar bil 'ilmi wal rifqi was sabri biqadril islahi. Iya, kaidah yang ke-17. Bagaimana para salafus saleh di dalam pendidikan dan perbaikan. Disebutkan annahum, bahwasanya mereka, yaitu para salafus saleh, umat terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka itu
Ya'muruna bil ma'ruf. Mereka itu selalu apa? Ya'muruna bil ma'ruf, yaitu amar ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka itu selalu nahi mungkar. Bil ilmi, dengan ilmu. War rifqi, dan dengan kelemah lembutan. Was sabri, dan kesabaran. Mereka itu selalu amar ma'ruf nahi mungkar dengan ilmu, dengan kelemah lembutan, dan dengan kesabaran. Biqasdil islah, tujuannya, maksudnya adalah islah, untuk perbaikan. Tujuannya adalah apa? Perbaikan. Ini kaidah yang ke-17. Bagaimana orang-orang terdahulu di dalam pendidikan dan perbaikan. Ternyata mereka itu selalu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Apa artinya amar ma'ruf nahi mungkar? Artinya apa? Amar ma'ruf artinya apa? Memerintahkan atau menyuruh kepada hal yang baik. Ya, memerintahkan kepada hal yang baik. Nahi mungkar, apa artinya nahi mungkar? Mencegah, melarang, ya, dari kemungkaran, kejelekan. Jadi mereka itu selalu, ya, kalau ada kebaikan mereka saling memerintahkan, kalau ada kemungkaran mereka saling melarang. Baik, terus di sini ada catatan, yaitu apa? Disebutkan di sini ada syarat seseorang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, ada syaratnya. Apa syaratnya? Ini yang disebutkan oleh Syekh di sini, 3 syaratnya. Yang disebutkan ada 3. Yaitu apa? Orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu syaratnya 1, bil ilmi. Harus didasari dengan ilmu. Ya. Yaitu dia mengetahui sesuatu ini betul-betul baik. Dia ketahui, dia ilmui ini sesuatu yang baik, baru dia perintahkan yang lain. Ya, dia ilmui dulu, dia ketahui dulu ini sesuatu betul-betul mungkar. Ya. Baru setelah itu dia larang orang lain. Nah, jadi amar ma'ruf nahi mungkar 1 harus didasari dengan ilmu. Yang kedua apa? Warifqi, kelemah lembutan. Orang yang ingin amar ma'ruf nahi mungkar itu harus memiliki sifat rifqa, yaitu lemah lembut. Ya, lemah lembut. Ya. Bukan apa? Kasar. Ya. Baik. Dan yang ketiga syaratnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar adalah apa? As-sabr, yaitu apa? Kesabaran. Orang yang amar ma'ruf nahi mungkar harus punya sifat sabar. Ya. Ini 3 syarat yang harus dimiliki oleh setiap yang ingin amar ma'ruf nahi mungkar. Terus di sini disebutkan tujuannya apa amar ma'ruf nahi mungkar? Ya, kenapa kita harus saling amar ma'ruf nahi mungkar? Disebutkan tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar adalah biqasdil islah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tujuannya apa? Perbaikan. Ya, tujuannya adalah apa? Perbaikan. Ya. Yang keliru diluruskan, yang salah dibenarkan. Ya.
Taib, ini tujuan amar ma'ruf nahi mungkar. Taib, maka dari kaidah yang ke-17 ini jelas. Berarti pembahasan kita akan membahas tentang apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Terus akan membahas juga syarat-syaratnya. Apa tadi syarat amar ma'ruf nahi mungkar? Ilmu, lemah lembut, sabar. Terus nanti akan disebutkan juga maksud amar ma'ruf nahi mungkar apa? Perbaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tujuannya, maksudnya adalah perbaikan. Taib, sekarang kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubailan hafizahullahu ta'ala. Monggo. Liqaulillahi ta'ala wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Iya, dalilnya pertama Syekh Al-Ubailan hafizahullahu ta'ala bawakan ayat di surat apa? Alu Imran, ayat yang ke 104. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal takum minkum, hendaknya ada di antara kalian ummatun, sekelompok umat, sekelompok manusia, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan agar mereka amar ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan agar mereka nahi mungkar. Ya, lihat Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini memerintahkan kepada kita. Ini perintah, ini perintah dari siapa? Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, hendaknya ada di antara kalian sekelompok manusia yang apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi harus ada di tengah kaum muslimin itu orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai nggak ada. Ya, kalau nggak ada gimana? Ya, ada sesuatu yang baik, ya diem-diem aja. Ada sesuatu yang mungkar, diem-diem aja. Ya, maka nanti yang terjadi ya tidak akan berjalan agama ini. Ya, maka hendaknya ada di antara kita itu yang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Taib, maka ini dalil yang pertama. Dalil yang sangat jelas, Allah memerintahkan kita agar ada di antara manusia yang amar ma'ruf nahi mungkar. Taib, terus Wa'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman, rawahu Muslim. iya, dalil yang pertama tadi intinya jelas tadi ya. Allah memerintahkan kepada kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dalil berikutnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man ra'a minkum mungkaron, kata Nabi, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi,
hendaknya dia cegah, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau seandainya dia tidak mampu, fa bilisanihi, maka dia rubah, dia tegah dengan lesannya. Fa illam yastati', kalau seandainya dia tidak mampu, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari dalil yang dibawakan oleh Syekh di sini, apa yang ingin Syekh jelaskan di sini? Kira-kira Syekh ingin menjelaskan tentang apa? Cara di dalam nahi mungkar. Iya, cara-cara di dalam nahi mungkar. Bagaimana caranya? Kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ini melihat kemungkaran, dia lihat dan dia tahu itu adalah kemungkaran, maka caranya satu, falyughayyirhu biyadihi, kalau bisa maka hendaknya dia apa? Cegah dengan tangannya. Kalau dia mampu ya mencegah kemungkaran, maka yang pertama dia lakukan adalah dia cegah dengan apa? Tangan, dengan perbuatan dia cegah. Ya. Fa in lam yastati, kalau ternyata dia tidak memiliki kemampuan mencegah kemungkaran dengan tangannya, dengan perbuatannya, yang kedua kata Nabi apa? Fa bilisanihi, dia cegah dengan apa? Lesannya, dengan lisan, dengan ucapan. Ya, berarti dengan cara apa? Dinasehati. Ya, diomongin. Ya, dibicarakan. Ini yang kedua. Fa illam yastati', kalau seandainya ternyata dengan lisan juga dia tidak mampu, bagaimana? Yang ketiga, fa biqalbihi, maka dia ingkari kemungkarannya dengan apa? Hatinya. Ya, tidak bisa dia cegah dengan perbuatannya, tidak juga bisa dia cegah dengan lesannya, maka cara yang ketiga apa? Dia ingkari dengan hatinya. Hatinya mengingkari kemungkaran tersebut. Wa dzalika adhaful iman, dan kata Nabi itu adalah selemah-lemah iman. Taib. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini, dari penyebutan tadi ada beberapa cara di dalam nahi mungkar. Cara-cara tadi ya itu merupakan apa? Ya, bentuk dari hikmah seseorang. Ya, jadi seseorang ketika nahi mungkar itu ya juga butuh yang namanya kebijaksanaan. Ya, di dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu butuh kebijaksanaan. Bagaimana? Yang pertama, kalau seandainya dia memiliki kuasa penuh, misalnya dia lihat ada kemungkaran di apa? Di keluarga misalnya. Ya, ada kemungkaran di keluarga, di rumah. Ya. Dan dia memiliki kuasa untuk merubah itu dengan tangannya, memiliki kuasa untuk merubah kemungkaran atau mencegah kemungkaran dengan perbuatannya, maka dia cegah dengan perbuatannya, dia cegah dengan
tangannya kalau memang dia memiliki kemampuan. Tapi kalau ternyata kemungkarannya ada di rumah, tapi rumah orang lain gitu ya, rumah tanggane misalnya, ya kayak yang sebendina ribut baik misalnya ya. Kalau dia bisa cegah dengan tangannya, dengan perbuatannya, dia cegah dengan perbuatannya. Kalau ternyata nggak mampu, nah, maka dia ambil jalan yang kedua, yaitu dengan cara apa? Lisan. Ya, dia cegah dengan lisannya, dengan cara menasehati, ngomongin, ya, dan lain-lain. Ya. Baik. Terus kalau ternyata dengan lisan juga nggak bisa, nggak mampu, ya, nggak mempan, maka apa? Cara yang ketiga, fabi qalbihi, maka cukup dia ingkari dengan hatinya. Ya, hatinya mengingkari kemungkaran. Karena kalau mencegah dengan perbuatan nggak bisa, mencegah dengan lisan nggak bisa. Ya udah, tinggal satu, yaitu apa? Hatinya harus mengingkari kemungkaran. Maka ini apa namanya? Pengarahan ajaran dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak semuanya itu langsung dengan praktek kayak gitu ya. Melihat kemungkaran langsung pengennya nganggo tangan gitu ya. Nah, jangan kayak gatel tangannya ya. Padahal itu di luar kuasanya. Ya. Nanti yang ditakutkan kalau dia tidak bijaksana seperti ini, justru yang akan terjadi adalah kemungkaran yang lebih besar. Ya, bukan wilayahnya, tapi dia coba-coba ingin mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Apa? Bisa dengan kekuasaan. Ya bisa, kalau kekuasaan ya jelas ya. Iya, kalau kekuasaan ya dia bisa dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, dengan tangannya. Ini sekarang apa namanya? Dia tidak memiliki kuasa gitu. Tapi pengennya nganggo tangan gitu ya. Ya, nggak punya kuasa tapi pengennya apa? Pakai tangan. Ya akhirnya apa, tralisnya pada rusak, jendelanya pada pecah kayak gitu ya, ya. Dan lain-lain. Ini maka di sini seseorang yang ingin amar ma'ruf nahi mungkar harus ada kebijaksanaan. Karena kita kembali kepada kaidah tadi, biqasdil islah, amar ma'ruf nahi mungkar itu tujuannya adalah perbaikan. Jangan sampai amar ma'ruf nahi mungkar malah yang muncul apa? Kejelekan. Ya, harusnya amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah apa? Tujuannya menciptakan perbaikan. Nah, maka seseorang harus menimbang dengan cara apa yang paling baik di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Taib, ini dalil yang kedua, jelas insyaallah. Terus وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك أن يعصاهم الله بعقاب رواه أحمد. Iya, dalil berikutnya. Kalau dalil yang ketiga tadi sudah ya. Cara di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Harus bijaksana, tujuannya adalah perbaikan. Dalil berikutnya disebutkan oleh Syekh Al-Ubailan hafizahullahu taala dari Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innan nasa, sesungguhnya manusia, idza ra'awul munkar, apabila mereka melihat kemungkaran, wala yughayyirunahu, tapi mereka tidak mencegahnya, tidak merubahnya,
ausyaka ayya'ummahumullahu biiqabihi. Kata Nabi, aku khawatir Allah akan menurunkan siksaan kepada mereka semuanya. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang ketiga, kira-kira tentang apa ini? Menjelaskan tentang apa dalil yang ketiga? Ancaman. Ancaman bagi siapa? Ancaman ketika tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Larangan ketika manusia semuanya diam, nggak mau amar ma'ruf, nggak mau nahi mungkar. Apa? Lihat kata Nabi SAW. Kata Nabi, kalau seandainya manusia melihat kemungkaran, kemungkaran, dia tahu itu kemungkaran, tapi kemudian diam, tidak mau apa? Mencegahnya, tidak mau nahi mungkar, maka kata Nabi, aku khawatir Allah akan mengumumkan siksaan bagi mereka semua. Allah akan mengglobalkan siksaan bagi mereka semua. Allah akan meratakan siksaan bagi mereka semua. Lihat, berarti ini menunjukkan bahayanya seseorang yang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada kemungkaran, diem, tidak dia cegah dengan tangannya, tidak dia cegah dengan lesannya, ya, diem, tidak ada yang menasehatinya, ya. Maka kata Nabi, aku khawatir kalau ada seperti itu, siksaan Allah akan menyeluruh bagi mereka. Berarti yang terkena siksaannya siapa? Kabeh, ya. Yang berbuat kemungkaran kena siksaannya, yang tidak berbuat kemungkaran tapi tidak juga mengingkari kemungkarannya juga juga kena. Lihat ya, orang yang berbuat kemungkaran kena siksanya, orang yang tidak mau mengingkari kemungkarannya juga kena siksaannya. Karena itu di sini penting seseorang untuk nahi mungkar. Disebutkan di dalam ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Kata Allah, takutlah kalian terhadap satu ujian yang tidak menimpa kepada orang-orang zalimnya saja. Kata Allah takutlah kalian kepada satu ujian yang tidak menimpa orang-orang zalimnya saja. Berarti menimpa siapa? Menimpa orang solehnya juga. Ya, bisa jadi kenapa? Karena tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini bahayanya. Maka ketika seseorang melihat kemungkaran, ya jangan diem aja. Ya, dengan semampunya dia harus mengingkari kemungkaran tersebut. Maka dalil yang ketiga ini menjelaskan kepada kita bahayanya ketika seseorang tidak mau nahi mungkar. Ya, kayaknya tiga dalil ini yang yang disebutkan oleh Syekh di sini ini menjelaskan tentang tadi. Dalil yang pertama perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dalil yang kedua tentang cara, ya, sesuai hikmah, sesuai kebijaksanaan di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Terus dalil yang ketiga bahayanya ketika seseorang meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar. Dalil-dalil berikutnya ini menjelaskan tentang syarat amar ma'ruf nahi mungkar yang disebutkan di kaidah tadi, ya. Ada berapa syarat? 3. Ya, ini yang akan disebutkan oleh Syekh dalil-dalilnya. Dalil tentang syarat di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Monggo dibaca.
وقول الله تعالى وما كان أن يأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. Iya. Dalil berikutnya, berarti ini dalil yang keempat. Syekh Al-Ubailan hafizahullah membawakan ayat di surat apa itu? Di surat Ibrahim. Ayat yang ke-11. Allah berfirman, "Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah." Disebutkan, tidaklah kami datang kepada kalian dengan membawa bukti kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah berfirman apa? Tidaklah kami mendatangkan kepada kalian bukti kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ucapannya siapa ini? Ucapannya siapa ini? Coba cari dulu ya. Kayaknya ini menukil ucapannya seorang nabi. Bentar, kita cari dulu. Surat apa itu? Surat Ibrahim ayat 11 ya. Surat Ibrahim ayat ke-11. Taib. Coba ada yang bawa Quran enggak? Ayat sebelumnya menjelaskan tentang Nabi siapa ayat sebelumnya. Surat Ibrahim ayat 11. Surat Ibrahim surat ke berapa? 14 ya. Taib. Ini ucapan Nabi Musa. Iya. Ini ucapan Nabi Musa alaihi salam. Iya. Jadi Nabi Musa alaihi salam ya, mengatakan wa ma kana lana an na'tiyakum bisultan illa biidznillah. Tidaklah kami datang kepada kalian dengan membawa bukti kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa dari ayat ini? Maksud dari ayat ini adalah bahwasannya setiap nabi dan rasul yang datang, yang diutus kepada umat-umat, mereka itu ketika amar ma'ruf nahi mungkar membawa sultan, membawa bukti. Maksudnya apa? Mereka amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan ilmu. Nah ini. Jadi dalil yang keempat ini menjelaskan kepada kita para nabi dan para rasul itu ketika amar ma'ruf nahi mungkar, ketika berdakwah, mereka itu tidaklah berdakwah, tidaklah amar ma'ruf nahi mungkar kecuali didasari oleh ilmu, kecuali didasari oleh dalil, kecuali didasari oleh Alkitab. Maka seseorang harus mengetahui betul apa yang ingin dia sampaikan itu harus didasari oleh ilmu. Ada sumbernya yang jelas. Kalau kita sumbernya ya Al-Quran dan hadis sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus ketahui betul menurut Al-Quran ini baik, menurut hadis ini baik, baru kita amar ma'ruf. Ya. Ketika kita sudah tahu ini di dalam Al-Quran merupakan kemungkaran, di dalam hadis juga disebutkan sebagai kemungkaran, baru setelah itu kita nahi mungkar. Ya. Jangan sampai seseorang
tidak tahu ilmunya, nggak tahu ini benar apa salah, terus langsung amar ma'ruf nahi mungkar. Takutnya nanti dianggap kebaikan ternyata kejelekan, dianggap jelek ternyata kebaikan. Kenapa? Karena tidak memiliki ilmu. Maka seseorang ini landasan yang paling utama. Ya, seseorang yang ingin amar ma'ruf nahi mungkar, dia harus ketahui terlebih dahulu ini sesuatu yang baik, ini sesuatu yang buruk, baru dia amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, insyaallah jelas. Terus Berarti ini menjelaskan kepada kita syarat amar ma'ruf nahi mungkar yang pertama ya, yaitu apa? Bil ilmi. Amar ma'ruf nahi mungkar harus dengan ilmu. Terus dalil berikutnya, wa qawlihi wa taqulu al-lisatakum iya, dalil berikutnya Syekh Al-Ubailan hafizahullah ta'ala bawakan ayat di surat apa? Surat An-Nahl, ayat yang ke 116. Allah berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib. Janganlah kalian berucap dengan lisan-lisan kalian ucapan yang kalian sifati dengan kedustaan. Ya, artinya jangan kalian berucap sesuatu yang dusta. Hadza halal wa hadza haram. Ini halal, ini haram. Ini nggak boleh dusta. Ya, dusta lawannya dusta apa berarti? Jujur. Seseorang itu ketika mengucapkan harus jujur. Ini halal, ini haram. Jelas, dia jujur, dia ucapkan. Jangan sampai dusta. Yang haram dia ucapkan apa? Halal. Yang halal dia katakan haram. Nah, ini nggak boleh. Ya, seseorang ketika menyampaikan, ketika amar ma'ruf nahi mungkar, ketika berdakwah itu harus jujur. Nah, ini berarti di sini ya selain ada syarat ilmu juga ada syarat apa? Jujur ketika amar ma'ruf nahi mungkar. Ada syarat jujur ketika mau berdakwah. Ya, jujur apa yang ada di dalam hatinya dan apa yang dia ucapkan yang keluar dari lisannya itu sesuai. Ya, jangan sampai apa? Hatinya sebetulnya meyakini ini halal tapi yang keluar di lisan haram, atau sebaliknya hatinya meyakini haram tapi lesannya yang keluar dari lesan apa? Halal. Nah, ini berarti tidak jujur. Maka di dalam dakwah, di dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu harus memiliki sifat jujur. Ya, dan itu syarat. Ya, kalau dulu itu ada syarat seseorang menjadi ahli hadis, syaratnya apa? Harus jujur. Ya, dia dengar dari siapa, di mana, ya, dia dengar hadisnya seperti apa. Ya, itu harus apa? Jujur. Tidak boleh apa? Dusta. Ya. Kalau ada apa? Perawi, periwayat hadis kok ketahuan apa? Bohong, nah itu cacat itu. Orangnya apa? Orang cacat. Ya. Tidak apa?
tidak jujur, tidak bisa dipercaya ilmunya. Ya. Maka ini harus memiliki sifat jujur. Ya. Seseorang harus memiliki sifat jujur. Jujur mengatakan, ya, apa yang lagi rame apa kemarin? Ya, Nabi Isa nabi gitu ya, bukan anak Tuhan gitu ya. Jujur mengatakan apa? Nabi, ya, nggak usah diumpetin nabinya gitu ya. Ya, taib, apalagi disama-samakan maknanya enggak. Ya, taib, ya kita kon ngopak Hamdan kon melek Pak Hamdan. Ya. Jadi harus apa? Jujur. Taib, ya maka ini syarat di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, harus didasari ilmu yang benar. Harus didasari ilmu yang benar. Taib, tidak boleh dusta di dalam menyampaikan ilmu, tidak boleh dusta dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Taib, ini selesai dalil tentang syarat yang pertama di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu harus didasari ilmu yang benar, tidak boleh ada kedustaan. Ya. Taib, terus. Iya, dalil berikutnya ini tentang syarat kedua. Syarat kedua dalam amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu apa? Ar-rifqa. Apa artinya rifqa? Rifki, apa artinya rifki? Lemah lembut. Disebutkan dari sahabat Abdullah ibnu Mughaffal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Innallaha ta'ala rafiq. Sesungguhnya Allah itu maha lembut, maha lemah lembut. Yuhibbur rifqa, dan Allah itu mencintai sikap lemah lembut. Wa yu'ti alaihi, dan Allah akan memberikan kepada orang yang lemah lembut ma la yu'ti 'alal 'unuf, yang tidak diberikan kepada orang-orang yang memiliki sifat kasar. Ya, hadis diriwayatkan dari Abu Dawud. Taib, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini insyaallah jelas ya. Dalil ini menjelaskan kepada kita pentingnya sikap lemah lembut di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Pentingnya seseorang memiliki sifat lemah lembut di dalam dakwah. Ya, disebutkan di sini Allah itu maha lemah lembut dan mencintai kelemah lembutan. Ya, ini diantara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah lemah lembut, dan Allah juga mencintai kelemah lembutan. Oleh karena itu kita harus memiliki sifat lemah lembut ini ketika berdakwah, ketika amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ampun pengennya sing apa? Brel-brel bae ya. Wis tabrak bae. Pengennya sing apa? Ya. Pengennya main apa? Main kasar ya enggak. Harus dengan lemah lembut. Ya. Bahkan disebutkan di sini kata Nabi, Allah akan memberikan kepada orang yang memiliki lemah lembut sesuatu yang tidak diberikan kepada orang yang memiliki sifat kasar. Jadi ternyata Allah akan memberikan kepada orang yang berlemah lembut sesuatu yang tidak diberikan kepada orang yang kasar. Ya. Di antaranya ya penerimaan, ya ketika amar ma'ruf nahi mungkar, ya, penerimaan ketika dakwah, ya,
Itu kadang ya namanya orang itu ya suka dengan lemah lembut. Ya, tidak suka dengan kasar, tidak suka dengan yang apa? Kasar. Ya, maka di sini jelas bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk bersikap lemah lembut. Di dalam ayat Nabi SAW juga dikatakan seperti itu. Ya, kata Allah, walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya engkau kasar dan keras hati wahai Muhammad, niscaya manusia akan apa? Berpaling darimu. Nah ini. Jadi di dalam dakwahnya Nabi SAW, Nabi itu selalu mengutamakan apa? Kelemah lembutan. Ini ya, maka ini harus kita miliki di dalam bekal kita amar ma'ruf nahi mungkar. Baik. Terus wa qaulillahi ta'ala wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min 'azmil umur. Iya, sekarang berikutnya, dalil berikutnya dibawakan oleh Syekh dari surat apa itu? Surat Luqman ayat yang ke-17. Allah berfirman, nah ini tentang wasiat Luqman kepada putranya. Wasiat Luqman kepada putranya. Ya, bahwasanya di situ disebutkan ya ada wasiat Luqman kepada putranya. Oh, sudah pernah kita baca ya. Di kaidah berapa itu kemarin? Di kaidah berapa? Ada yang masih ingat? Apa tentang harus tadarruj di dalam perbaikan dan pendidikan, harus apa? Bertahap di dalam berdakwah, perbaikan dan pendidikan. Kaidah keberapa? Kaidah ke-6 ya. Di kaidah yang ke-6 disebutkan annahum yabda'una da'watahum bima bada'allahu bihi wa rasuluhu fayuqaddimuna ma qaddamahu Allah wa rasuluhu wa yuakhiruna ma akharahu Allah wa rasuluhu wa bihadza yumkinu tahsilul masalih wa darul mafasid. Kaidah yang ke-6 yang sudah kita baca ya, bahwasanya di dalam dakwah itu harus mengedepankan, memulai dari apa yang Allah dan Rasulnya mulai, mengedepankan apa yang Allah dan Rasulnya kedepankan di dalam dakwah, mengakhirkan apa yang Allah dan Rasulnya akhirkan di dalam dakwah, sehingga akan apa? Menghasilkan kebaikan, perbaikan dan terhindar dari kejelekan. Luqman disebutkan ya seorang yang soleh menasehati putranya, sampai-sampai apa? Nasihatnya ini diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ya, mulai dari apa? Mengajari tentang tauhid, ya, kemudian mengajari tentang berbakti kepada orang tua, sampai datang nasihat Luqman kepada putranya dengan nasihat ini, wa'mur bil ma'ruf, wahai putraku, lakukanlah amar ma'ruf, wanha 'anil munkar, lakukanlah nahi munkar, wasbir 'ala ma asabak, ini, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Ketika apa? Diberi wasiat untuk amar ma'ruf nahi mungkar, di belakangnya ditambahi wasbir 'ala ma asabak. Ketika sudah amar ma'ruf nahi mungkar, terus apa? Sabar. Ya, setelah amar ma'ruf nahi mungkar, terus perintah untuk apa? Bersabar. Karena yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar ya pasti ada apa? Ada apa? Ya ada rintangannya, ada halangannya. Ya, halangannya macam-macam. Ya, ada yang apa namanya?
amar ma'ruf nahi mungkar, dakwahnya ya ditolak, nggak mau diterima, ya ajakannya nggak mau diterima, ajakannya tidak didengarkan, atau bahkan mungkin sampai dicela, ya sampai dicaci maki, ya gitu ya, hanya karena amar ma'ruf nahi mungkar, apalagi sampai difitnah misalnya, itu maka harus bersabar. Di dalam dakwah, di dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu harus ada kesabaran. Pengen perbaikan malah apa? Dituduh ora bener iki misale ya. Wah, kota nopo misale? Diajak kepada kebaikan atau dicegah dari kemungkaran, malah yang didapatkan apa? Nah, kota kayong sok ngalih mega misale nggih. Ya, lho kota kayong wis paling bener dewek misale. Ya, wah kota nopo? Ya macam-macam lah ya. Ya kadang ya kita dapati hal yang seperti itu. Baik, nah, maka di sini perlu ada kesabaran. Nah, ini syarat ketiga ketika seseorang amar ma'ruf nahi mungkar, harus bersabar. Baik, terus wa qawlihi ta'ala wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Baik, dalil berikutnya, nah ini luar biasa. Syekh bawakan dalil dari surat apa? Al-A'raf ayat yang ke 137. Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Sungguh telah sempurna kalimat Rabbmu yang indah atas Bani Israel karena kesabaran mereka. Ini ayat di surat Al-A'raf datang setelah Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di lautan. Ya. Setelah sekian lama Bani Israel itu ditindas, ya, disiksa, diperlakukan semena-mena, ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Kenapa? Apa alasannya? Allah Subhanahu wa taala menolong Bani Israel, disebutkan di sini. Telah sempurna kalimat Rabbmu yang indah. Telah sempurna nikmat Allah Subhanahu wa taala atas Bani Israel bima sabaru, karena kesabaran mereka. Lihat ya. Allah selamatkan apa? Allah selamatkan Bani Israel dari penindasan Fir'aun karena kesabaran mereka. Lihat, Bani Israel sabarnya berapa lama? Bani Israel tertindas oleh Fir'aun berapa lama? Berapa lama? Disebutkan 40 tahun. Sabarnya berarti pinten tahun? 40 tahun. Lihat ya, 40 tahun berada di bawah kekuasaan raja yang paling bengis di muka bumi ini, raja yang paling jahat di muka bumi, ya kan? Fir'aun kita ketahui semua kebengisannya, kejahatannya, kemungkarannya luar biasa. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala memenangkan, memberikan kemenangan kepada Bani Israel. Kenapa? Karena kesabarannya. Lihat, Bani Israel 40 tahun sabar, ya, sabar menghadapi raja yang luar biasa kerasnya. Nah, maka ketika seseorang ya mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, rintangan, halangan, cacian ketika dakwah, ketika amar ma'ruf nahi mungkar, itu sesuatu yang biasa.
Ya, sesuatu yang biasa. Ya, namanya ibadah ya pasti ada saja rintangannya. Ya, ada saja ujiannya, ada saja cobaannya. Maka dari ujian tersebut Allah ingin menguji kita seberapa besar kesabaran kita. Maka di dalam amar ma'ruf nahi munkar harus ada kesabaran, sabar. Baik, terus wa qawlihi ta'ala wasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladziina la yuqinun. baik. Dalil berikutnya Syekh bawakan dari surat apa? Surat Ar-Rum ayat yang ke 60. Ya, ayat yang ke 60. Allah berfirman, "Fasbir inna wa'dallahi haq." Kata Allah, bersabarlah. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Apa janji Allah? Janji Allah kepada orang yang amar ma'ruf nahi munkar, janji Allah kepada kaum muslimin, janji Allah kepada para nabi dan orang-orang yang berdakwah. Janji Allah apa? Pasti dimenangkan. Ya, janji Allah pasti akan memenangkan orang-orang yang menolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang sudah kita baca ayatnya di pembahasan sebelumnya ya. Allah akan menolong orang-orang yang menolong Allah. Ketika kita amar ma'ruf nahi munkar, ketika kita berdakwah, ya, artinya kita sedang menolong agama Allah. Siapa yang menolong agama Allah, pasti Allah akan menolongnya. Tapi ya ada syaratnya. Syaratnya apa? Fasbir, sabar. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Baik, selesai dalil-dalil tentang 3 syarat di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Apa saja tadi syaratnya? 1, ilmu. 2, lemah lembut. 3, sabar. Terus dalil-dalil berikutnya menjelaskan tentang maksud dari amar ma'ruf nahi munkar. Apa maksudnya amar ma'ruf nahi munkar? Biqasdil islah. Amar ma'ruf nahi munkar itu tujuannya perbaikan. Baca monggo. Qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in uridu illa islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Iya, dalil berikutnya di surat apa? Hud ayat yang ke 88. Allah berfirman, in uridu illal islaha mastata'. Allah berfirman, sesungguhnya tidaklah aku menginginkan kecuali perbaikan. Ini firman Allah ini mengutip dari ucapannya siapa? Ini ucapannya Nabi Syuaib. Ya, ucapannya siapa? Nabi Syuaib alaihi salam. Ketika Nabi Syuaib mendakwahi kaumnya, Nabi Syuaib mengatakan, in uridu illal islah. Sesungguhnya aku berdakwah ini tidak menginginkan apa-apa, melainkan aku ini hanya menginginkan apa? Perbaikan. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu tujuannya adalah perbaikan. Iya, mastata'tu, sesuai dengan kemampuanku. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah ya seseorang mendapatkan taufik kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini pelajaran pentingnya
amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah tujuannya perbaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu didasari oleh rasa cinta, pengen agar kita sama-sama baik, agar kehidupan kita semuanya menjadi lebih baik. Si keliru kalau ada orang yang menganggap amar ma'ruf nahi mungkar itu didasari kebencian, itu keliru. Seseorang dakwah, seseorang amar ma'ruf nahi mungkar itu pasti karena didakwahi oleh apa? Didasari oleh rasa cinta. Sehingga ketika dia dakwah, ketika dia amar ma'ruf nahi mungkar, tujuannya itu adalah perbaikan agar kita sama-sama baik, agar kita sama-sama baik, agar kita sama-sama selamat, agar kita sama-sama masuk ke dalam surga. Itu tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan karena kebencian, bukan karena ingin nganggap sing paling benar, enggak, bukan. Ya, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu mengajak kepada perbaikan. Taib. Terus yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar ya, yang namanya dakwah, apa pasti semuanya menerima? Apa pasti semua orang langsung menerima amar ma'ruf nahi mungkar dari kita? Apakah orang langsung menerima dakwah kita? Jawabannya tidak. Karena itu di sini wa ma mastata'tu, kata Nabi Syuaib, aku berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar ya sesuai kemampuanku. Dan tidak ada yang bisa mendapatkan taufik Allah kecuali dengan pertolongan dari Allah. Jadi tujuan kita itu hanya sekadar amar ma'ruf nahi mungkar, itu saja tujuan kita. Menerima tidak menerima itu bukan urusan kita, urusannya siapa? Urusan Allah. Nah, yang namanya hidayah itu ada di tangan Allah. Kita hanya memberikan hidayah berupa petunjuk, hidayah berupa arahan, ajakan, amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun hidayah taufik, dia mau berubah atau tidak, menjadi lebih baik atau tidak, mau meninggalkan kemungkaran atau tidak, itu semua kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nggak perlu sedih kalau seandainya ajakan kita ditolak, dakwah kita ditolak, amar ma'ruf kita nggak didengarkan. Nggak perlu sedih, karena itu ya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita amar ma'ruf nahi mungkar dengan syarat-syarat tadi, dengan ilmu, lemah lembut, sabar, jujur dan lain-lain. Taib, terus kita selesaikan. Dalil berikutnya wa qoulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Iya, Allah berfirman di surat apa? At-Taghabun ayat yang ke-16. Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Di sini konteksnya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkarlah kalian semampu kalian. Berdakwahlah kalian semampu kalian. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Baik. Terus Wa qoulihi ta'ala alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum. Iya, dalil berikutnya tadi di surat apa ini? An-Nisa ayat yang ke-77. Allah berfirman, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian? Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian? Maksudnya apa? Dari dalil ini Syekh ingin menjelaskan perlunya seseorang bijaksana. Tadi sudah bijaksana di hadis tadi ya.
Ya, sesuai bijaksananya bagaimana? Kalau bisa dengan tangan, kalau nggak bisa dengan lesan, kalau nggak bisa cukup dia ingkari dengan hatinya. Itu bentuk kebijaksanaan. Di sini disebutkan lagi, ya, yaitu kebijaksanaan kapan dia amar ma'ruf nahi mungkar, kapan dia diam, ya, kapan dia menggunakan tangan, kapan dia diam, kapan dia amar ma'ruf nahi mungkar dengan lesan, kapan dia harus diam. Nah, jadi ternyata di sini juga perlu ada kebijaksanaan dalam melihat situasi dan kondisi, gitu ya. Perlu melihat situasi dan kondisi ketika berdakwah, ketika amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, apakah harus disampaikan atau ditahan dulu? Ya, apakah harus terang-terangan, apa harus sembunyi-sembunyi? Ya, apa harus dengan yang tegas, apa harus dengan yang lemah lembut, ya. Nah, ini harus ada hikmah. Mboten napa ora gaspol bae misale ya. Ya, saking semangate amar ma'ruf nahi mungkar gaspol bae pokoke. Ya, dia lihat mungkar langsung dirusak kayak misalnya. Mungkar langsung tunjuk di depan muka gitu ya. Mungkar langsung keradak umaeh gitu ya. Enggak, tapi dia harus melihat, harus bijaksana kapan dia harus berucap, kapan dia harus diam, ya, dan lain-lain. Nah, ini kata Nabi, tidakkah engkau melihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka, tahan tangan kalian, jangan dulu, ya, aja beras-beras baik gitu ya. Tapi tahan dulu, lihat situasi, lihat kondisi. Kalau cocok untuk dinasehati, dinasehati. Kalau kayaknya nggak cocok, ya jangan dulu, kayak gitu. Taib, ini dalil dari surat An-Nisa ayat 77 terakhir, dalil terakhir. Iya, i'dilu. Allah berfirman, dibawakan di sini di surat apa? Al-Maidah ayat yang ke-8. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadilah kalian penegak hukum Allah dengan adil. Jadilah kalian orang-orang yang adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kemarahan kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. I'dilu, tapi tetaplah kalian berlaku adil. Nah, ini sekarang di dalam dakwah harus ada sikap adil kepada keluarga yang bukan keluarga, adil kepada tetangga yang bukan tetangga, adil, ya, kepada siapa lagi, orang kerabat yang bukan kerabat, adil, ya, termasuk kepada orang yang mungkin dia senangi dan orang yang tidak dia senangi, adil. Ya, jangan karena benci terus tidak berbuat adil, jangan. Ya, maka di dalam dakwah juga demikian. Ya, harus berlaku adil. Karena itu di kelanjutan ayatnya, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kalian, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi harus berlaku adil di dalam dakwah. Ya, dakwah juga harus adil. Jangan kebencian, kemurkaan kita kepada seorang membuat kita tidak berlaku adil.
benar ya dikatakan benar, salah ya dikatakan salah. Aja karena keluargane dewek ya. Arep salah nambok kepriwe. Ya enggak, salah ya salah. Benar ya benar. Ya. Jangan karena dianggap bukan orangnya kita gitu ya. Ya, terus ya benar ya dianggap salah baik ya. Karena dianggap jauh gitu ya dan lain-lain. Nah, maka di dalam menghukumi ya, di dalam menilai itu harus adil, di dalam dakwah harus adil, amar ma'ruf nahi mungkar harus adil. Adil niku napa? Adil itu apa? Iya, meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan porsinya. Itu yang disebut sebagai adil. Ya. Taib. Ya, maka di sini selesai ya. Selesai pembahasan berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Terakhir ditutup dengan keadilan, harus adil. Taib, selesai pembahasan kaidah yang ke-17. Yang mana kaidah ke-17 intinya tentang apa? Bahwasannya umat terdahulu, para salafus soleh itu selalu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini harus kita contoh, selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Mulai dari orang yang paling terdekat ya, amar ma'ruf nahi mungkar ya, sesuai dengan kemampuan ya, harus dengan hikmah, harus adil, harus jujur ya. Terus disebutkan di sini ada 3 syarat oleh Syekh. Syaratnya apa dalam amar ma'ruf nahi mungkar? Berilmu, lemah lembut dan sabar. Terus terakhir bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar tujuannya adalah apa? Perbaikan. Terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika menjumpai seorang anak Yahudi. Ya, seorang anak Yahudi sedang sakit. Terus apa? Didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Didatangi. Maka ketika Nabi datang ke anak tersebut, Nabi mengatakan qul la ilaha illallah. Ucapkan apa? La ilaha illallah. Anak tadi apa? Menoleh ke bapaknya. Terus kata bapaknya apa? Ati' Abul Qasim, taati Abul Qasim, taati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Yahudi ya. Tapi kata bapaknya taati Abul Qasim, taati Nabi Muhammad. Iya. Maka anak Yahudi tadi pun apa? Mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Maka setelah itu Nabi bersabda, alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Nah, ini lihat bagaimana lemah lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwah, dan bahwasanya dakwah itu tujuannya adalah perbaikan agar kita semua menjadi orang-orang yang selamat di dunia, di akhirat, dan yang paling penting adalah agar kita semua bisa dimasukkan ke dalam surga. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Selesai ya.
pembahasan dari kaidah yang ke-17 bagaimana keharusan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Taib. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf ya, insyaallah taala kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.